Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao menghela nafas ketika pikirannya berhenti di sana dan kembali ke kamarnya sendiri. Setelah keramaian malam ini, Kekaisaran Ryu tidak akan bergerak sepanjang malam, jadi tidak akan terlambat baginya untuk mengikuti mereka di pagi hari. Yu Hao menyelinap keluar setelah selesai sarapan pada hari berikutnya, dan Qiu tidak mengantarnya keluar tetapi merajut kamarnya sendiri setelah dia pergi. Bukankah aku hanya sedikit lebih lemah darimu? Aku akan mengejarmu. Dan Qiu memutuskan bahwa dia akan pergi ke kultivasi tertutup selama hari-hari di mana Yu Hao tidak ada dan mulai bekerja keras di dalam toko. Yu Hao meninggalkan kota melalui gerbang timur sama seperti hari sebelumnya. Dia kembali ke hutan tempat dia bersembunyi juga. Dia tidak terburu-buru keluar. Sebagai gantinya, ia mulai bermeditasi di tengah hutan ketika ia mengamati pergerakan pasukan Kekaisaran Ryu di kejauhan. Dia tidak bodoh. Ia telah memberikan pukulan berat kepada Legiun Seluruh Jiwa Phoenix Api pada hari sebelumnya. Jadi, pertahanan di dalam camp militer mereka harusnya sangatlah ketat. Dia akan pergi ke kematian jika dia mengambil resiko. Karena itu yang terjadi, dia memilih untuk mengamati dari jauh karena tujuannya adalah mengikuti mereka. Dengan jangkauan maksimum deteksi spiritualnya, berarti tidak ada yang bisa salah jika semua yang dia ingin lakukan adalah mengikuti pasukan. Menemukannya akan sangat menyulitkan. Tidak ada banyak gangguan dalam pasukan besar Kekaisaran Ryu. Segalanya tampak sangat tenang dan damai satu hari kemudian. Seolah-olah tidak ada yang terjadi semalam. Yu Hao sangat sabar. Dia tidak bingung sama sekali saat dia berkultivasi dengan tenang di dalam hutan. Dia hanya akan menunggu saja. Musuh-musuhnya tidak tergesa-gesa. Jadi mengapa dia harus tergesa-gesa? Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi dalam satu arah dari waktu ke waktu dan akan menyapu camp Kekaisaran Ryu untuk memastikan bahwa Legiun Phoenix Api masih ada sebelum dia terus berkultivasi. Dia telah mendapatkan beberapa inspirasi dari pertempuran tadi malam. Selain itu, dia memfokuskan energinya untuk mempelajari Pamungkas selama beberapa minggu terakhir. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan banyak waktu baginya untuk dipahami secara perlahan. Pada saat yang sama, ia membutuhkan waktu untuk menyerap esensi es misterius dalam tubuhnya. Berkultivasi di mana saja tidak ada bedanya baginya. 3 hari berlalu. Dalam sekejap mata, Kekaisaran Ryu akhirnya tidak tahan lagi dengan kesepian dan mereka bersiap untuk pergi. Yu Hao harus mengakui bahwa pasukan ini sangat luar biasa. Mereka tidak menciptakan banyak gangguan saat mereka pindah dan formasi mereka sangat rapi dan ketat. Para prajurit membentuk barisan yang rapi saat mereka bergerak ke utara. Yu Hao dengan cepat menemukan tim Legiun Phoenix Api. Anggota Legiun itu berjalan dan formasi mereka sangatlah rapi. Mereka tidak menahan lagi. Mereka tidak bisa menunda lagi. Senyum tipis muncul di sudut mulut Yu Hao saat dia berdiri. Dia sama sekali tidak khawatir. Dia tidak bisa mengikuti terlalu dekat karena dia akan mudah ditemukan jika dia terlalu dekat. Dia hanya harus mengikuti mereka dari jarak beberapa kilometer. Dengan imitasinya, alat-alat jiwa pengintai udara di langit tidak mungkin menemukan keberadaannya selama dia menjaga jarak yang cukup. Yu Hao mengikuti jauh di belakang sebelum perlahan-lahan bergeser ke depan. Dia tahu bahwa dia harus melakukan pengintaiannya atau bahkan menghancurkan misi Kekaisaran Ryu. Dia harus membiarkan musuh-musuhnya menurunkan pertahanan mereka terlebih dahulu. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan musuh menemukan kehadirannya. Apapun yang terjadi, musuh-musuhnya akan percaya bahwa dia sudah pergi. Yu Hao mengikuti dari kejauhan. Begitu saja tentara Kekaisaran Ryu terus maju ke depan saat mereka langsung ke utara. Tentara bergerak sangatlah cepat. Mereka hampir selalu berlari. Tentara ini bergerak dengan kecepatan spektakuler.
kualitas mereka secara keseluruhan jelas. Tentara melakukan perjalanan 100 km ke utara dalam satu hari. Udara mulai menjadi semakin dingin. Mereka berhenti untuk mendirikan kemah dan memasak makanan setelahnya. Woyuha bersembunyi di balik bukit kecil. Cuacanya dingin tetapi itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Woyuha meletakkan petanya saat dia bersandar di bukit. Dia sudah menyiapkan peta ini sejak lama. Itu bukan peta wilayah utara Kekaisaran Tianhun, tapi peta terperinci dari wilayah utara benua Doulo. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan peta ini. Peta itu sendiri terbuat dari kulit kambing keras dan lembut sekaligus. Itu bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Wo Yuhao mengamati peta untuk sementara waktu ketika dia menemukan bahwa pasukan Kekaisaran Ryu masih menuju timur laut. Mereka akan mencapai perbatasan antara Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Douling. Jika mereka melangkah lebih jauh ke arah yang sama, mereka juga akan berbatasan dengan utara ekstrim di sana, dan itu bahkan akan lebih dingin daripada di sini. Temperatur bukanlah masalah bagi para masroh biasa, tetapi bisakah tentara normal benar-benar tahan? Wo Yuhao berbalik ketika dia merenung dan berbaring tengkurap di atas bukit ketika dia menatap kamp Kekaisaran Ryu di kejauhan. Dia mengaktifkan deteksi spiritual dan menyapu ke arah perkemahan tentara. Dia dengan cepat menemukan bahwa sesuatu yang lain sedang terjadi. Kamp Ryu tampaknya membagikan sesuatu, dan prajurit mereka semua berbaris untuk mengumpulkan barang-barang itu. Semua orang diberi 2 item yang menyerupai kotak-kotak kecil dan pakaian berlapis kapas. Sepertinya Kekaisaran Ryu telah lama mempersiapkannya. 2 item itu memelihara panas untuk menahan suhu dingin di sini. Yuha menghela nafas berat. Kekaisaran Ryu benar-benar sudah mengembangkan alat jiwa untuk warga normal. Jika warga biasa benar-benar dipersenjatai, betapa menakutkannya jika itu muncul di medan perang. Wo Yuhao menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya saat menerima kenyataan ini dengan putus asa. Sepertinya 3 kekaisaran asli benua Doulo harus mencapai prestasi besar sesegera mungkin jika mereka ingin bertarung melawan Kekaisaran Ryu. Kalau tidak, dalam 100 tahun, bahkan jika Kekaisaran Ryu tidak meluncurkan invasi, keunggulan teknologi mereka akan menjadi semakin jelas. Benua Doulo akan menjadi milik mereka seperti makanan di piring makan siang. Wo Yuhao meratapi kenyataan ini, tetapi dia harus terus mengikuti mereka. Dia masih mengikuti jauh di belakang mereka. Dia membuntuti pasukan menuju wilayah timur laut Tianhun. Tentara Kekaisaran Ryu melambat saat cuaca menjadi lebih dingin. Tempat yang diprediksi dan diperkirakan oleh Wo Yuhao akan mereka capai dalam sehari membutuhkan waktu 2 hari. Semuanya putih dan bersalju di sekitarnya, dan angin dingin melonglong di udara. Tidak ada banyak kelembaban di udara di tempat bersalju seperti ini karena air akan segera membeku. Suhu di sini setidaknya 30 derajat di bawah nol, dan orang normal akan merasa sangat sulit untuk bertahan hidup di lingkungan seperti ini. Pasukan terus maju. Yuhao dapat mengatakan bahwa pasukan Kekaisaran Ryu tidak jauh dari tujuan mereka. Mereka selalu bepergian ke arah barat laut, dan sekarang mereka berada di dekat perbatasan utara ekstrim. Mereka akan memasuki utara ekstrim jika mereka terus maju. Wo Yuhao telah berada di utara ekstrim sebelumnya dan sangat jelas tentang kondisi yang mengerikan di sana. Orang normal pasti tidak akan bertahan di tempat seperti itu. Dan itu adalah kasus bahkan dengan pakaian berlapis kapas dan alat jiwa yang memberikan panas. Semakin dia memikirkannya, semakin Wo Yuhao merasa bahwa Legiun Phoenix Api tidak mengarahkan pasukan untuk bertarung. Mereka ada di sini untuk sesuatu yang lain. Wo Yuhao terus berpikir saat cahaya redup berkedip. Dia menyembunyikan dirinya dalam bongkahan kecil di gunung. Dia tidak memiliki kemampuan tipe api dan memiliki sesuatu yang hangat di tempat bersalju seperti itu benar-benarlah mustahil, namun dia punya metode sendiri. Dia mengambil jatah kering dari alat jiwa berjenis penyimpanannya sebelum dia meletakkannya di tangan kanannya. Adegan aneh terjadi. Jatah kering yang beku di tangannya berangsur-angsur melunak sebelum memancarkan kehangatan samar. Wo Yuhao tidak menyia-nyiakan waktunya di utara ekstrim selama beberapa hari terakhir. Pemahamannya tentang elemen es menjadi semakin dalam, terutama dalam hal mengendalikan panas. Es membutuhkan banyak panas untuk mencair dengan cara yang sama. Es membentuk air akan melepaskan panas dalam jumlah besar. Wo Yuhao dengan cepat menangani makan malam sambil bersiap untuk bermeditasi sekali lagi. Namun tepat pada saat itu,
ia tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi di pasukan Kekaisaran Ryu. Kekaisaran Ryu mulai mendirikan pilar-pilar logam tebal di sekitar perkemahan mereka dalam gelapnya malam. Beberapa anggota Legiun Phoenix Api segera bekerja keras, terbang di udara ketika mereka mengatur pilar logam itu sesuai dengan lokasi yang ditentukan sebelum orang-orang tertentu akan memukulnya ke tanah dan menstabilkannya. Sudahkah mereka tiba di tempat tujuan? Wo Yuha mengamati dengan cermat. Tidak ada keraguan bahwa pilar logam ini dibawa bersama dengan alat jiwa tipe penyimpanan mereka. Setiap pilar tampaknya panjangnya sekitar 50 meter dan berdiameter lebih dari 3 meter. Tidak sulit membayangkan beratnya itu. Itu tidak hanya dibawa oleh alat jiwa berjenis penyimpanan, itu harus dilakukan dengan alat jiwa tipe penyimpanan berkualitas tinggi. Apa yang dilakukan Kekaisaran Ryu di sini? Apakah ini yang mereka inginkan? Apa yang ada di utara ekstrim yang tandus? Wo Yuhao memiliki banyak keraguan dalam benaknya, namun dia hanya bisa terus mengamati. Setidaknya dia yakin ada satu hal, bahwa Kekaisaran Ryu tidak akan membuat benteng di sini seperti orang idiot. Pilar-pilar logam yang sangat besar memiliki berat setidaknya 5.000 kilo dan beberapa instruksi jiwa tingkat tinggi harus bekerja sama untuk mengatur dan memasangnya dengan benar di tanah. 7 atau 8 pilar dengan cepat dibor ke tanah dan setiap pilar setidaknya 30 meter, sementara 12 meter tetap di atas tanah. Setelah itu Wo Yuhao melihat bahwa Kekaisaran Ryu telah menggunakan pilar logam ini sebagai fondasi untuk membangun mesin di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya Wo Yuhao melihat mesin seperti ini. Dia tidak tahu apa itu. Struktur mereka tampak sangat rumit dan gelombang kekuatan jiwa berdesir darinya. Mesin-mesin ini sangat canggih. Meski Wo Yuhao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menanamkan struktur mereka dalam pikirannya, dia harus lebih dulu mendekat. Saat ini, dia berada sekitar 5 km dari militer Kekaisaran Ryu dan dia akan ditemukan jika dia terlalu dekat. Tidak, aku akan melihat-lihat di malam hari. Wo Yuhao percaya bahwa dia bisa mengetahui apa alat jiwa ini untuk digunakan jika dia bisa mengamati formasi inti mereka. Mengingat pemahamannya tentang alat jiwa, Kekaisaran Ryu tidak akan melakukan ini dengan sia-sia. Mereka harus memiliki alasan di balik membangun formasi seperti ini di sini. Selain itu, dia sedikit santai mengetahui bahwa Kekaisaran Ryu tidak membangun mereka sebagai alat perang. Legiun Instruksi Jiwa Phoenix tampaknya tidak berniat untuk membangun formasi jiwa di sini, tapi tanpa formasi jiwa yang cukup besar, Wo Yuhao percaya bahwa tempat ini belum cukup untuk mengancamnya. Malam tiba, instruksi jiwa Kekaisaran Ryu kembali ke tenda mereka setelah bekerja selama lebih dari 2 jam. Ketika malam tiba, suhu ekstrim dari utara ekstrim akan turun secara signifikan. Tidak ada instruksi jiwa yang dapat bekerja di bawah kondisi yang bermusuhan seperti itu. Wo Yuhao menunggu 2 jam lagi sampai seluruh pangkalan militer telah tenang dan semua lampu jiwa telah dimatikan sebelum dia diam-diam menyelinap. Sekitar seminggu telah berlalu sejak awal ekspedisi ini. Wo Yuhao percaya bahwa militer Kekaisaran Ryu seharusnya sedikit menurunkan penjagaan mereka. Meskipun mereka sangat berhati-hati, Wo Yuhao maju dalam kegelapan. Dia melepaskan imitasi dan dengan cepat mendekati pangkalan militer. 5 km jarak yang sangat dekat baginya, hanya dalam waktu singkat dia berhasil mendekati pangkalan militer. Dia melepaskan deteksi spiritualnya dan pertama-tama memindai langit. Dia tidak ingin mengulangi kesalahannya sebelumnya. Jika alat jiwa pengintai udara berada di ketinggian 5.000 meter atau di bawahnya, ia lebih suka menyerah daripada misi pengawasan ini akan membunuhnya. Memang ada alat jiwa pengintaian udara di langit, namun mereka jauh lebih tinggi. Mereka tidak melakukan deteksi osilasi ke arah tanah. Pada saat yang sama, Wo Yuhao juga dengan hati-hati menggunakan deteksi spiritualnya untuk memindai sekitar mesin-mesin itu. Tidak ada detektor osilasi atau penghalang spiritual di sekitar mesin itu. Setelah memastikan keselamatannya, ia terus mendekat dengan cepat, tiba di depan mesin-mesin skala besar dan mengamati mereka dengan cermat. Pilar logam besar mengeluarkan rasa penindasan. Semakin dekat dia datang kepada alat-alat itu. Dia menyentuh mereka dengan lembut. Sebelum menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menganalisis mereka, Wo Yuhao menemukan bahwa pilar logam ini dibangun menggunakan paduan. Meskipun besar, mereka masih bercampur dengan banyak logam langka lainnya di dalamnya. Banyak alat jiwa yang dibuat dengan pilar logam ini sebagai fondasi mereka sebelum memiliki formasi inti. Mereka terlihat sangat indah, tetapi
Tidak jelas untuk apa mereka akan digunakan. Setelah mengerutkan alisnya, Wo Yuhao sedikit bingung. Apa yang coba dilakukan Kekaisaran Ryu? Sepertinya dia harus terus menunggu. Hanya melalui pengamatan yang lebih besar ia dapat menemukan motif mereka yang sebenarnya. Wo Yuhao tidak berhenti tinggal lebih lama seperti yang dia pikirkan sampai di sini. Dia berbalik dan bersiap untuk mundur. Namun pada saat ini suara dingin tiba-tiba terdengar, mengejutkan Wo Yuhao. Karena kau sudah ada di sini, kau tidak perlu buru-buru pergi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.